standar nasional penelitian dan belum punya standar nasional pengabdian masyarakat. Nah, begitu ada Undang-Undang Nomor 12 yang di sana mengamanahkan harus ada standar nasional pendidikan tinggi yang di sana atau di standar itu harus terdiri dari standar nasional pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Akhirnya kita susun, dan itu baru lahir tahun 2014 melalui Permendikbud nomor 49 tahun 2014. Ya, jadi 2 tahun setelah undang-undang tentang pendidikan tinggi itu diundangkan. Kemudian dalam perjalanannya standar nasional pendidikan tinggi ini, SNDikti ini sudah mengalami beberapa kali perubahan, ya, penyempurnaan. Paling tidak sudah 3 kali ya, 3 kali. Yang terakhir itu karena ini di bawah kementerian, yang terakhir itu melalui Permendikbud nomor 3 tahun 2020 yang lalu. Dan informasinya sekarang sedang ada tim yang menggodok merumuskan standar nasional pendidikan tinggi ini, dan nanti kita tunggu hasilnya seperti apa. Tapi yang jelas yang untuk standar penelitian dan standar pengabdian mulai lahir pertama tahun 2014 sampai sekarang itu sama sekali belum mengalami perubahan. Baik. Nah, untuk memudahkan memahami apa yang disebut dengan standar nasional, baik itu penelitian, pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, mungkin ada baiknya kalau kita sederhanakan dengan pola pikir gini. Jadi kalau proses pendidikan, saya kira Bapak Ibu sudah sangat paham, endingnya, outputnya adalah kita menghasilkan lulusan. Kan begitu Bapak Ibu. Proses pendidikan menghasilkan lulusan. Nah, lulusan yang seperti apa itu biasanya yang mendasari prosesnya. Ya. Jadi sosok lulusan yang seperti apa, misalkan lulusan D3 teknik sipil misalkan saja ya. Seperti apa sosoknya, apa kompetensi yang dimiliki. Dan begitu, itu standar luaran dalam bentuk lulusan. Tentu saja untuk menghasilkan lulusan yang seperti apa sosoknya itu, ya ada prosesnya di dalamnya. Kurikulumnya bagaimana, proses pembelajarannya bagaimana. Kemudian untuk bisa itu perlu ada fasilitas, ya, fasilitas. Gedung perkuliahannya ada tidak, fasilitas untuk laboratoriumnya ada enggak, fasilitas untuk pembelajarannya ada enggak, pendanaannya ada tidak, gitu ya. Jadi intinya sebenarnya begitu cara kita coba pendekatannya. Jadi luaran yang baik pasti melalui proses yang baik, ya gitu ya. Atau kalau kita ingin luarannya baik, ya prosesnya harus baik. Dan mestinya juga didukung oleh sumber daya atau input yang baik. Jadi input, proses, output, kan gitu. Nah di penelitian juga begitu Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita bicara penelitian, maka luaran penelitian apa? Kan begitu. Nah, luaran penelitian ya bisa berupa ya tergantung penelitiannya apa dulu. Ya, kalau penelitian dasar ya mestinya ya paling tidak menghasilkan publikasi. Publikasi bisa dalam bentuk artikel di jurnal, bisa dalam bentuk diseminarkan, atau mungkin dibuat buku, atau dibuat book chapter, semacam itu ya. Itu luaran di bidang penelitian dasar. Kalau di bidang penelitian terapan ya mestinya ya produk yang mendapatkan pengakuan kekayaan intelektual, ya mungkin paten, hak cipta, atau paten sederhana, atau teman-teman di pertanian mungkin PVT, ya dan seterusnya. Itu luaran standar hasil. Jadi sekali lagi cara kita melakukan pendekatan dalam menyusun standar itu seperti itu. Nah, jadi sekali lagi luaran yang baik didukung oleh tata kelola atau manajemen yang baik dengan input yang baik, ya standar-standar input, ya standar input itu ya dari sisi substansi penelitiannya, standar penelitiannya, saya kira mudah dipahami ya. Kalau misalkan ada suatu perguruan tinggi semua dosanya
lulusan S3. Ya, kita berharap mereka juga hasil-hasil penelitiannya juga akan lebih bagus. Kemudian juga dana penelitiannya tidak terbatas. Ya, tentu saja hasilnya akan bagus juga, gitu ya. Kira-kira seperti itu. Sarana prasarannya bagus. Ya. Nah, ini yang akhirnya kita olah, kita terjemahkan dalam bentuk parameter-parameter yang bisa terukur di setiap standar ini, yang kita gunakan untuk mengukur kinerja penelitian suatu perguruan tinggi yang selama ini kita lakukan. Ya, waduh. Jadi kita tidak mengukur per standar, tapi kita kelompokkan menjadi 3 saja, ya seperti itu. Jadi standar sumber daya sebagai input, manajemen sebagai proses, dan luaran dan revenue generating. Jadi beberapa hasil penelitian itu bisa kita manfaatkan untuk ada income yang dihasilkan untuk kepentingan kembali ke perguruan tingginya, gitu ya, revenue generating. Kira-kira itu. Itu yang kita gunakan sebagai standar penilaian kinerja perguruan tinggi. Oke. Nah, pada awalnya memang tidak mudah ya, karena kita ini kalau lihat dokumen SN Dikti itu dalam bentuk pasal-pasal, Bapak Ibu ya. Dalam bentuk pasal-pasal. Jadi ini yang harus kita tuangkan dalam bentuk parameter-parameter yang bisa terukur ya, bisa terukur bagaimana menilainya setiap standar itu. Gitu ya. Itu yang agak lama memang kita menerjemahkan dalam dari standar yang ada ke bentuk parameter yang bisa terukur. Tapi secara keseluruhan Bapak Ibu ya, semua standar di SNDikti itu adalah standar minimal. Apa maknanya standar minimal? Ya, standar minimal itu ya standar paling bawah yang harusnya dimiliki oleh setiap perguruan tinggi. Standar yang minimal ya. Standar yang minimum ya yang harus dimiliki perguruan tinggi di setiap aspek baik itu pendidikan, penelitian dan pengabdian. Gitu. Oke, jadi ini saya kira tidak perlu saya bahas satu-satu. Yang jelas semua aspek dalam bentuk standar-standar ini sudah kita kita tuangkan dalam bentuk parameter-parameter yang terukur. Termasuk ini Bapak Ibu, nanti yang akan disampaikan oleh Pak Derajat, perintah bahwa setiap perguruan tinggi wajib memiliki renstra penelitian. Kalau ini standar penelitian Bapak Ibu ya. Itu sebenarnya adalah perintah dari SN Dikti. Jadi bisa dikatakan kalau ini sebagai standar minimal, kalau suatu perguruan tinggi tidak punya renstra penelitian, ya bisa kita katakan ya belum memenuhi standar minimalnya sebagai perguruan tinggi atau bukan termasuk perguruan tinggi. Itu. Apalagi kalau secara keseluruhan belum ada kinerja penelitiannya. Jadi tidak bisa disebut sebagai perguruan tinggi. Tidak ada pembeda dengan level sekolah menengah misalkan aja ya, yang memang tidak ada kewajiban untuk melakukan penelitian ya sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi. Oke ya, jadi semua ini kita terjemahkan, kita buat parameter dan bisa terukur gitu ya, bisa kita ukur. Nah, akhirnya kita dapatkan parameter-parameter yang dapat diukur. Jadi misalkan aja dari tadi standar peneliti, ya standar peneliti. Ya kita harus melihat setiap perguruan tinggi itu berapa jumlah doktornya, ya mungkin masih S2 berapa, ya kemudian kalau ada kerjasama dengan peneliti asing ya kita hitung juga gitu ya. Tapi kita beri pembobotan. Ya, tentu saja kita memberi penghargaan kepada perguruan tinggi yang jumlah doktornya lebih banyak. Nah, maka poinnya kita lebihkan di situ. Kemudian juga kalau ini masih ini ya karena slide lama ini, misalkan kita menyebut skema-skemanya masih skema-skema yang lama. Jadi nanti kalau memang ada yang baru ya akan kita perbaiki. Termasuk kalau teman-teman di vokasi barangkali ya
antara yang dulu masih bergabung dengan dikti, dengan